Jadi yang bikin orang tidur nggak nyenyak itu ternyata penyakit hati. Betul nggak? Ibu, sering nggak kita tidur nggak nyenyak? Ada orang kasurnya empuk, AC-nya menggigil dingin bukan main. Belum lagi pakai pewangi ruangan, bagus kamarnya seperti hotel, tapi tiap malam dia harus minum pil tidur, obat tidur. Kenapa? Hatinya yang bermasalah, hatinya yang gak tenang, ada dunia yang terlalu dia kejar. Kita mau tidur gak nyenyak sampai tengah malam. Ya Allah, kata suami, kenapa sih mah? Itu tetangga habis bangun rumah pak. Kesel bener katanya. Ya Allah, kapan sih kita begitu? Gelisah kita tiap malam. Kenapa? Penyakit hati, iri, dengki, dendam, mikirin kesalahan orang lain kepada kita, ya, mikirin kejahatan orang lain kepada kita, nggak ada habisnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hati kita sulit memaafkan dan sulit mendapat hidayah kebaikan. Hanya setiap kejadian qada dan qadar yang terjadi, takdir yang ada dalam hidup kita, satu, kita cuman bilang alhamdulillah, insya Allah ada hikmahnya. Yang jomblo belum nikah nih, atau ibu-ibu mungkin ada yang sekarang sudah sendiri, suaminya sudah wafat atau sudah terjadi perceraian dalam rumah tangga. Ini kan dalam kesendirian ya. Ya Allah, kok saya kesepian sendirian, kemana-mana nggak ada yang gandeng, ke WC nggak ada yang gendong. Ya Allah, nggak kayak dulu gitu ya. Ibaratnya beda gitu vibes kehidupannya ya. Kemudian suka menyalahi takdir Allah. Kembali lagi, ya Allah, alhamdulillah, mungkin saya dikasih sekarang sendiri dulu untuk lebih memperbaiki diri saya, untuk lebih bermuhasabah diri. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bilang, hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah, banyakin komentarin diri kamu, kritik diri kamu, lihat kekurangannya. Jangan lihat kekurangan orang mulu. Kita lebih pintar ngomentarin hidup orang lain, diri orang lain daripada diri kita sendiri. Orang lain semua dari atas ujung kepala sampai ujung kaki semua kita komentarin. Baru datang ke majelis ta'lim ada yang masuk, assalamualaikum. Kenapa? Jilbabnya nggak sama kayak bajunya. Gimana sih nyocokinnya tuh katanya? Masa begitu riasan wajahnya? Semua kita komentarin. Tapi giliran diri kita sendiri, kita lupa untuk berkomentar. Makanya kata Umar bin Khattab, muhasabah, mengkritik diri sendiri, memperbaiki diri itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bukan setahun sekali ketika masuk tahun baru, ketika ba'da Ramadan, setelah Ramadan, tapi tiap malam, tiap hari. Cara melakukan hubungan intimnya itu juga harus dengan yang ma'ruf. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, Al-Quran tuh bilang gini, nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Istri kamu tuh ladang bagi kamu. Yang namanya udah halal ya, kita beli ladang, ibaratnya kita punya ladang. Ladang itu mau ditanam jagung, silahkan digarap gitu, silahkan ya, digarap, mau bagaimanapun caranya, selama tidak menyalahi aturan Allah. Itu ini hati-hati nih, kita jangan sampai ketika ramai orang kita berusaha memperlihatkan amal terbaik, pengen dipuji. Yaksalu idza kana wahda wa yansyatu idza kana finnas. Rame orang ditambahin sedekah, ada kawan di samping, kita ngeluarin 50.000, malu cepet deh kita keluarin. Tapi kalau nggak ada orang, cepet itu minta kembalian sama panitia, tolong kembaliin 99.500 ya. Kenapa? Iya nanti buat belanja lagi soalnya. Nah ini yang harus jadi reminder buat kita, yang harus jadi muhasabah. Apakah amal kita benar-benar tulus lillahi ta'ala? Itu yang membedakan orang ria atau tidak. Dari niat awalnya lillahi ta'ala atau linnas. Tujuannya manusia atau tujuannya Allah. Kalau tujuannya Allah, dipuji nggak masalah, nggak dipuji nggak masalah. Karena bukan manusia yang mau dia cari, bukan validasi pengakuan dari manusia, tapi yang dia cari validasi dari Tuhannya, pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali melakukan kebohongan, padahal bohong merupakan hal yang sangat dilarang oleh Islam. Mari kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanya melakukan kebohongan 3 kali dalam hidupnya.
Tapi kita terkadang nggak bisa dihitung, dan terlalu banyak kebohongan yang kita lakukan keluar dari lisan kita, dari perbuatan dan aktivitas apapun yang kita lakukan. Lalu bagaimana kalau ternyata bohong itu ada yang diperbolehkan? Dalam Islam sendiri ternyata tidak semua bohong itu dilarang. Ada beberapa keadaan, beberapa kasuistik, beberapa momentum ternyata bohong itu diperbolehkan. Dan itu pada 3 tempat ataupun 3 keadaan. Yang pertama, berbohong ketika terjadi 2 orang yang sedang bertikai. Yang satu bertengkar dengan kawannya, sahabatnya, pasangannya, atau siapapun yang menjadi temannya. Kemudian ternyata temannya yang satu berada dalam bahaya. Maka temannya yang lain mengejarnya untuk membunuh dan lain sebagainya, dan yang satu meminta pertolongan kepada kita, "Tolong Pak, Bu, ada yang mengejar saya, ingin membunuh saya, terjadi KDRT dalam satu rumah tangga, maka tolong lindungi saya dan katakan bahwa saya tidak berada di sini atau mengumpat di rumah Bapak Ibu." Dalam kasus ini berbohong diperbolehkan karena menyelamatkan nyawa seseorang atau sedang melerai sebuah pertikaian. Keadaan atau kasuistik yang kedua, berbohong itu diperbolehkan ketika sedang terjadi peperangan. Bagaimana ada konflik, peperangan, perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, kemudian saling membela antar golongan dan lain sebagainya. Berbohong dalam peperangan itu menjadi taktik, maka diperbolehkan, tetapi dalam keadaan yang lain tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga, sahabat salam, ini menarik sekali. Berbohong boleh pada pasangan, baik suami kepada istri ataupun istri kepada suaminya. Tetapi bohong yang sekiranya dapat memberikan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat ataupun kerusakan. Ini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW dibuatkan makanan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Rasul merasakan makanan yang dibuat oleh Aisyah begitu asin, tapi Rasul di sini dengan bahasa yang halus dan sindiran. "Ya Aisyah, ternyata makanan yang kau buat itu mengalahkan air laut yang ada di lautan, saking asinnya," gitu ya. Nah, ini boleh berbohong dengan sindiran yang halus tetapi untuk menjaga hubungan rumah tangga. Atau satu lagi, ketika Rasulullah SAW berbohong kepada seorang nenek-nenek, di mana Rasul mengatakan bahwa di surga itu nggak akan ada nenek-nenek dan nenek itu menangis. Tapi ternyata kebohongan Rasul itu adalah sebuah kebenaran, di mana ketika kita masuk surga semua akan dikembalikan pada wujud seperti anak muda lagi. Jadi andai kata kebohongan itu diperlukan, maka boleh saja untuk mencapai kemaslahatan, tapi jangan sengaja berbohong, apalagi jika menimbulkan kemafsadatan. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW, "Al-kadhibu yahdi ilal fujur." Kebohongan itu mengarahkan kepada kerusakan, dan kerusakan yahdi ilan nar, mengarahkan kepada neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Karena gini loh teman-teman, perempuan itu dalam melihat lawan jenis ketika jatuh cinta itu berbeda sekali. Laki-laki ketika dia jatuh cinta dari usia muda, kemudian berlanjut ke usia dewasa, hingga berlanjut ke usia tua, yang dilihat oleh laki-laki itu cuma satu, karena tampangnya, karena cantiknya. Makanya nggak aneh kalau laki-laki puber kedua yang dicari yang lebih muda, yang lebih cantik, itu laki-laki. Tapi beda sama perempuan. Perempuan itu ketika di usia muda dia jatuh cinta, dia melihat karena tampannya, betul nggak sih? Kita masuk usia SMP, SMA, kuliah, kita ngelihat cowok, ih ganteng banget ya, ih tampan banget ya. Teman-teman mungkin yang penggemar K-pop, penggemar Korea, atau drama-drama yang suka lewat, itu pasti kalau nonton film, faktor utama untuk kita tonton adalah karena pemain utamanya itu ganteng, betul nggak? Ih ganteng banget. Kalau jelek pemainnya itu kita skip, ih nggak suka, nggak ganteng katanya. Jadi itu yang pertama dilihat karena tampannya. Yang kedua, kalau dia sudah mencapai usia dewasa, dia melihat bukan karena tampangnya lagi, tapi karena mapannya. Jadi udah masuk fase pernikahan, perempuan nggak butuh tampan. Ngapain tampan tapi nggak bertanggung jawab? Ngapain tampan tapi nggak mau ke jenjang yang lebih serius? Ngapain tampan tapi nggak mau ngelamar saya datang ke orang tua? No, saya nggak butuh yang tampan. Saya butuh yang mapan, siap, mapan hatinya, mapan dirinya. Itu yang kedua.
Dan kalau dia sudah masuk ke usia tua, maka yang dibutuhkan bukan tampan dan mapan lagi, melainkan ada faktor-faktor lainnya yang akan dia lihat, ya, tidak lagi karena ketampanannya, tapi karena kesetiaan dan tanggung jawabnya.